Shalom anak sekolah minggu. Sekali lagi, shalom anak sekolah minggu. Kami ada menjadi berkat. Apa kabarnya pagi ini? Iya, Ibu berharap semua anak sekolah minggu kami dalam keadaan sehat-sehat. Jadi mari anak sekolah minggu kami persiapkan hati kita, persiapkan Alkitab kita. Kita mau menyembah Tuhan di hari Minggu ini. Jadi sebelum itu kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Kita katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sekali lagi kita katakan, Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, Atas kebaikan-Mu. atas kebaikan-Mu. Anak sekolah minggu, semuanya lipat tangannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Berkati setiap anak-anak sekolah minggu kami Bapa, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami siap Tuhan Yesus mendengarkan firman-Mu Bapa. Berfirmanlah Engkau Tuhan Yesus. Berkati mereka Tuhan Yesus, supaya mata mereka hanya tertuju kepadamu Bapa. Mungkin banyak pergumulan, banyak cobaan yang dia hadapi Tuhan. Tapi kami yakin percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa, yang sanggup memberkati setiap anak-anak kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau mulai ibadah kami pada hari Minggu ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Semuanya anak sekolah minggu kami undang untuk bangkit berdiri. Kita katakan hari ini harinya Tuhan. Hari ini
masih memuji nama Tuhan, kita katakan, ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hati kita semuanya. Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi, ku buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke. Ya, masih memuji nama Tuhan. Kita katakan, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi kita katakan, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, semua anak-anak kami persilakan untuk duduk kembali. Sekarang, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi memuji nama Tuhan. Kita katakan, ku masuk ruang Maha Kudus.
masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Sekali lagi kita katakan, ku masuk ruang maha kudus. Masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Katakan, ku menyembah. Menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, Tuhan. Musik memuji nama Tuhan. Ya Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Meskipun Tuhan, anak-anak kami mengikuti ibadah dari rumah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau selalu menyertai mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu tetap menyertai mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan berkati juga setiap orang tua Tuhan, supaya mereka mau mendampingi anak-anak kami Tuhan. Berkati kedua orang tuanya Tuhan Yesus. Engkau yang memimpin Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Mari anak-anak kami, sekali lagi kita nyanyikan, ku masuk ruang maha kudus. Masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, Tuhan, sebab namamu kudus, namamu kudus, Mari kita bersatu di dalam doa. Kami tetap menyembah-Mu ya Tuhan. Kami hanya berserah kepada-Mu ya Yesus. Kami mengucap syukur pada hari ini ya Tuhan. Kami masih boleh diberikan nafas kehidupan. Kami masih merasakan damai sejahtera dalam hidup kami.
Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Ajari kami ya Bapa. Ajari kami untuk memahami isi firman Tuhan. Berikan juga kuasa bagi hamba-Mu ya Tuhan, guru sekolah minggu ya Bapa. Kami yang kurang sempurna ya Tuhan. Ajari kami agar kami boleh menyampaikan firman-Mu ya Bapa bagi anak-anak kami sekolah minggu. Begitu juga dengan anak-anak sekolah minggu yang sudah siap mendengarkan firman-Mu. Urapi mereka ya Tuhan. Jagai mereka, lindungi mereka ya Bapa. Biarlah mereka juga duduk manis ya Tuhan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini ya Bapa, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita mengucapkan amin. Shalom adik-adik sekolah minggu yang di rumah. Kami ada menjadi berkat. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Amin. Harapan Ibu, semua anak-anak yang di rumah, adik-adik sekolah minggu, kabarnya baik-baik dan luar biasa. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kami segenap guru-guru sekolah minggu dan mewakili anak-anak sekolah minggu KKR Batu Aji turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Pak Guru kita, Pak Guru Andrew Tarigan. Damailah bersama Bapa di sorga. Jadi buat Moria kami, Nade Andrew, tetap semangat, tetap tabah dan kuat. Begitu juga dengan anak kami Andrew, tetap andalkan Tuhan dalam hidup dan jangan terlalu larut dalam kesedihan. Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan dan penghiburan kepada semua keluarga yang ditinggalkan almarhum Pak Guru kita, Pak Guru Andrew Tarigan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang adik-adik yang di rumah sudah disiapkan Alkitabnya? Ya, kita sekarang masuk ke firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Nah, sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Ibu membacakan dari sini, adik-adik di rumah sama-sama kita memperhatikan isi firman Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, Ibu sapa lagi adik-adik sekolah minggu yang di rumah.
Shalom adik-adik yang di rumah. Kami ada menjadi berkat. Iya. Ibu mau tanya sama adik-adik yang di rumah. Pada hari Kamis yang lewat, kita merayakan hari apa? Hari apa, Ibu? Hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, tujuan Tuhan Yesus naik ke surga untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan yang sudah kita ketahui, Yesus sudah naik ke surga dan kita diajarkan untuk menjadi saksi bagi Kristus. Nah, jadi tema kita hari ini adalah berdoa bersama. Dari ayat Alkitab yang kita baca, ada berapa jumlah murid-murid Tuhan Yesus yang berkumpul bersama-sama? Ada berapa, Bu? Ada 11 orang dan serta pengikut Tuhan Yesus, beberapa perempuan dan serta Ibu Maria dan juga saudara-saudara Yesus. Nah, dari tema kita di sini, berdoa bersama-sama. Berdoa merupakan salah satu cara kita untuk berkomunikasi dengan Allah. Berdoa dapat dilakukan secara pribadi. Berdoa juga dapat dilakukan bersama-sama. Nah, kali ini kita akan membahas pentingnya berdoa bersama-sama. Setelah Yesus naik ke surga, para murid berkumpul untuk saling menguatkan satu sama lain. Mengingat perintah Yesus yang diberikan kepada mereka bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Nah, Yesus pada saat naik ke surga, Yesus melarang murid-muridnya untuk meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tetap tinggal menantikan turunnya Roh Kudus. Nah, seperti yang sudah dijanjikan Tuhan Yesus kepada mereka, supaya mereka memiliki kuasa dalam doa. Nah, adapun tugas dan perintah Yesus yang diberikan kepada murid-muridnya adalah yang pertama, mereka berdoa dan menaikkan permohonan. Nah, semua umat adalah umat yang berdoa dan memberi diri untuk berdoa. Nah, doa adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan. Kapan saja dan di mana saja kita bisa berdoa. Kita bisa juga berdoa sendiri ataupun bersama-sama. Nah, mari kita baca dulu Alkitab kita dalam Matius 7 ayat 7. Nah, anak-anak adik-adik kami di rumah, mari buka Alkitab kita Matius 7 ayat 7. Sudah dapat? Nah, isi firman Tuhan yaitu Yesus berfirman, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, jadi hal ini menunjukkan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita berwenang untuk meminta apa saja kepada Tuhan. Nah, di dalam Matius 7 ayat 7 tadi, mintalah. Kita disuruh Tuhan untuk meminta di dalam doa. Apa saja bisa kita minta, ketuklah, pintu akan dibukakan bagi kita. Nah, jadi bagi adik-adik sekolah minggu,
Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi kita. Kita boleh meminta apa saja. Kita boleh minta kesehatan, kita boleh meminta kepintaran untuk belajar, kita boleh meminta supaya orang tua kita dapat rezeki, apa saja bisa kita minta di dalam nama Tuhan. Nah, jadi dan kita selalu menjadikan Tuhan sebagai tempat pengaduan kita. Nah, di sini kita bisa diberi kesempatan Tuhan sebagai pengaduan kita. Baik kita sedih, kita berdoa kepada Tuhan. Baik kita senang atau adik-adik di rumah lagi sedih, ada masalah, bisa berdoa kepada Tuhan dan mengadu kepada Tuhan untuk mendapatkan kekuatan. Nah, yang kedua, tugas dari murid-murid Tuhan Yesus yaitu mereka bertekun dalam doa. Nah, para murid dalam kegelisahan hatinya memilih untuk bertekun di dalam doa. Mereka bertekun di dalam doa. Tekun itu artinya apa? Tekun itu artinya rajin, berkeras hati, dan bersungguh-sungguh. Nah, di sini para murid Tuhan Yesus, mereka bertekun di dalam doa. Bertekun juga berarti menyerahkan sepenuhnya otoritas Allah di dalam hidup kita. Seperti yang Paulus katakan juga, coba kita buka lagi Alkitab kita dalam 1 Tesalonika ayat 5 ayat 17. Mari adik-adik semua kita buka 1 Tesalonika ayat 1 Tesalonika ayat 5 sampai 17. Sudah dapat? Nah, firman Tuhan mengatakan di situ, tetaplah berdoa. Nah, mereka tidak bertekun di dalam doa juga yang tadi menyerahkan sepenuhnya otoritas dalam hidup kita. Dan murid-murid Tuhan Yesus, mereka tidak kehilangan 1 jam pun untuk tidak berdoa. Nah, mereka tidak kehilangan 1 jam pun untuk tidak berdoa. Ibu mau bertanya, kita sebagai anak-anak Tuhan, ada berapa kali kita berdoa dalam 1 hari? Ada yang sekali, 2 kali, atau 3 kali. Kalau yang 3 kali mungkin hanya makan aja ya Bu, ingat berdoa. 4 kali, atau 5 kali, sampai 7 kali. Nah, di sini kita diajarkan seperti murid-murid Tuhan Yesus tidak kehilangan 1 jam pun untuk tidak berdoa. Nah, di sini kita diajarkan kita tetap bertekad tekun di dalam doa. Seperti murid-murid Tuhan Yesus, hal ini menunjukkan agar kita senantiasa berdoa dan bertekun di dalam doa. Karena dunia ini adalah jahat. Kita harus dituntut supaya kita tetap berdoa. Karena dunia ini jahat. Dunia ini tidak nyaman lagi anak-anak sekolah minggu. Kenapa dikatakan dunia ini jahat? Di masa pandemi ini, di masa corona ini, Ibu berharap anak-anak sekolah minggu tetap tekun di dalam doa, tetap menyerahkan hidup kepada Tuhan, jangan tinggalkan ibadah,
apa yang sudah di-share Ibu Guru, kita bisa mengikuti baik Jumat ceria, baik ibadah minggu atau ibadah besar lainnya. Harapan Ibu, adik-adik sekolah minggu tetap tekun di dalam doa, agar kita tidak tergoda dengan dunia-dunia ini, agar apa saja yang kita minta di dalam doa, Tuhan pasti kabulkan. Nah, doa akan memampukan kita menghadapi dunia yang penuh dengan kejahatan. Yang ketiga, mereka berdoa dengan sehati. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka berkumpul bersama-sama dalam kasih yang kudus dan bahwa tidak ada pertengkaran atau perselisihan di antara mereka. Ketika mereka tidak bersama Tuhan Yesus lagi, hati mereka sedih karena Tuhan Yesus sudah meninggalkan mereka di dunia. Mereka berdoa bersama menantikan kuasa Roh Kudus. Nah, jadi dan orang-orang yang memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera adalah orang yang paling siap untuk menerima penghiburan Roh Kudus. Nah, jadi sudah pasti bahwa di dalam doanya, bahwa di dalam doa mereka, di dalam doa kita, dengan sungguh-sungguh dan dengan hati yang tulus dan hati yang keras, kita harus tetap melakukan doa. Karena doa bersama memberikan bagi hidup kita dan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, pesan kami buat adik-adik yang di rumah, tetap berdoa. Jangan tinggalkan ibadah ya, agar kita tetap diberi kekuatan, agar kita bisa kembali berkumpul bersama, beribadah bersama, memuji Tuhan bersama. Jujur secara pribadi kami juga rindu kepada adik-adik sekolah minggu untuk bisa bertatap muka, untuk memuji Tuhan. Mungkin lebih seru lagi kita bisa berkumpul bersama. Jadi tetap kita berdoa, tetap tekun di dalam doa ya. Nah, sebelum Ibu menutup firman Tuhan, Ibu ada gambar. Nah, di sini ada gambar. Gambar yang pertama. Nah, bisa lihat adik-adik semua yang di rumah. Ini adalah gambar berdoa secara pribadi. Nah, kalau berdoa secara pribadi pasti adik-adik yang di rumah sudah sering melakukan, atau orang tua kita juga pasti kita pernah melihat mereka berdoa secara pribadi. Dan yang kedua, nah ini ada gambar berdoa secara bersama-sama. Nah, ini berdoa bersama-sama. Di sini ada mama kita, di sini ada bapaknya, ada kakak atau saudara adik kita. Jadi dari gambar ini kita ada tugas untuk adik-adik yang di rumah. Tugas kita yaitu kita bisa kasih tahu nanti sama orang tua kita untuk melakukan doa berantai, melakukan
doa bersama-sama. Pasti kita belum pernah melakukan doa bersama-sama dengan mama bapak kita kan? Nah, jadi di sini ada tugas dari ibu buat adik-adik yang di rumah, kita melakukan doa bersama yang namanya doa berantai. Nah, di sini kita bisa bersama keluarga, bisa mendoakan apa aja. Misalkan mendoakan kesehatan kita, mendoakan keluarga besar kita, mendoakan saudara-saudara kita supaya tetap terjaga dan tetap dilindungi oleh Tuhan. Karena doa bersama memberikan kekuatan bagi hidup kita dan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, jangan lupa buat adik-adik yang di rumah, ajak mama sama bapak kita, ayo mak kita melakukan doa bersama supaya kita diberikan kesehatan, supaya kita dijaga oleh Tuhan. Nah, jadi jangan lupa ya, pesankan ini sama orang tua kita. Dan mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, kami sudah selesai menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Segala kekurangan kami ya Bapa, kami mau serahkan kepada Engkau ya Tuhan. Bapa yang baik, di mana juga ya Tuhan, kami mau tetap beribadah, kami mau bertekun dalam doa kami ya Tuhan. Karena doa yang percaya besar kuasanya ya Bapa. Ajari kami ya Tuhan, pimpin kami ya Tuhan di setiap langkah kami ya Bapa. Itu juga dengan anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Mungkin pada saat ini ya Bapa, mereka jarang berdoa ya Tuhan. Kami mohon Bapa, supaya adik-adik kami sekolah minggu tetap tekun dalam doa, tetap tekun dalam beribadah, agar senantiasa kita dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, kami merasakan kasih karunia-Mu ya Bapa. Kami sudah siap menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan, apa yang telah kami sampaikan, anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar, tetapi bisa menjadi pelaku dalam firman, menjadi saksi Kristus bagi setiap mereka ya Tuhan. Mereka bisa menunjukkan bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Bapa. Amin. Oke, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita bagi Tuhan. Kita bernyanyi, kita katakan, kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan padamu, dan korban kegirangan
mau berdoa syafaat, kita angkatkan pujian kita bagi Tuhan saat mata dipejamkan. Dipejamkan. Saat mata dipejamkan, saat kita tekun dalam doa, kita berbicara dan mengadu padanya tentang hidup, tentang segalanya. Sekali lagi kita katakan saat mata dipejamkan. Saat mata dipejamkan, saat kita teguh dalam doa, kita berbicara dan mengadu padanya tentang hidup, tentang segalanya. Ceritakanlah semua beban hidupmu di dalam doa. Serahkanlah semua. Doa adalah jembatan bagi kita untuk bersatu dengan Tuhan kita. Bersatu dengan Tuhan kita. Untuk bersatu dengan Tuhan kita. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang baik di dalam kehidupan kami. Dan di pagi hari yang indah ini, semua anak-anak kami sekolah minggu sudah menaikkan pujian, sudah memberikan persembahan, dan sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari setiap anak-anak kami untuk tetap setia kepada-Mu ya Bapa. Ajari setiap anak-anak kami ya Tuhan Yesus, agar tetap bertekun di dalam doa. Karena doa merupakan jembatan hidup kami bersama dengan Tuhan. Karena doa adalah napas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak kami, di mana situasi kami yang masih kami ibadah secara live. Tuhan tetap berkati mereka. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka damai sejahtera dan iman yang teguh di dalam kehidupannya. Kedua orang tuanya juga Tuhan tambah-tambahkan berkat yang melimpah, berkat kesehatan, berkat damai sejahtera rezeki di dalam keluarga mereka. Begitu juga Tuhan Yesus kami berdoa buat keadaan bangsa dan negara kami. Tetap Tuhan yang memberkati. Berikan kami semuanya damai sejahtera, sukacita di dalam kehidupan kami. Bapak Ibu guru kami yang ada di gereja Batu Aji, tetap Tuhan yang memberkati Tuhan. Berikan kami damai sejahtera dan sukacita. Terlebih kami berdoa buat keluarga Bapak guru kami, Bapak Andrew, yang sudah duluan menghadap kepada Tuhan. Berkati keluarga yang ditinggalkannya. Penghiburan yang sejati berasal dari Tuhan. Mari Tuhan yang memberikan kekuatan. Mari Tuhan yang memberikan penghiburan. Damai sejahtera berasal dari-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami. Ampuni kami setiap salah dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa,
mari kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu, salam kasih persaudaraan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.